Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 1, seperti biasa di Sentra Sains, sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman, pekan ini di Sentra Sains bersama Ibu Upi kita masih membahas tentang tema yang sama ya, yaitu sinar matahari. Topik yang sama yaitu tata surya, tapi kita akan membahas babnya kali ini tentang galaksi. Siapa di sini yang masih ingat apa itu galaksi? Di pekan lalu kita sudah pernah bahas ya. Oke, Ibu ingatkan ya. Galaksi adalah sekelompok bintang debu antariksa, gas, dan materi gelap yang luas dan ditahan oleh gaya gravitasi ya. Galaksi berisi jutaan bahkan miliaran bintang ya. Contoh galaksi itu yang pekan lalu Ibu sudah ada bahas ya, ada dua, yaitu galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda ya. Nah, galaksi ini berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu galaxias ya. Jadi dia menggunakan huruf X ya di tengahnya ya. Galaxias ini yang berarti yaitu sesuatu yang menyerupai susu ya, atau lingkaran susu. Nah, untuk mengetahui gambaran lengkap mengenai jenis galaksi berdasarkan dari bentuknya bisa didapatkan dalam sistem klasifikasi Hubble ya teman-teman ya. Sistem klasifikasi Hubble ini sering disebut juga sebagai garpu tala Hubble ya. Penemunya itu Edwin Hubble ya. Nanti untuk lebih jelasnya tentang penemunya dan tahun berapa ditemukan akan dibahas di Sentra Sosial Budaya bersama Ibu Hana ya. Nah, galaksi itu juga dapat dikelompokkan menjadi 4 ya berdasarkan bentuk umumnya ya, yaitu yang pertama galaksi eliptis, yang kedua galaksi spiral, yang ketiga galaksi lentikular, yang keempat galaksi tak beraturan ya. Untuk galaksi eliptis, galaksi spiral, dan galaksi lentikular ini termasuk ke dalam sistem klasifikasi Hubble ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama, galaksi eliptis ya. Nah, galaksi ini adalah galaksi yang cahayanya berbentuk elips atau oval. Jadi kalau teman-teman bingung seperti apa sih Bu bentuk elips itu? Nah, kalau teman-teman pernah lihat bentuk obat kapsul, nah seperti itu ya bentuk elips ya. Nah, galaksi ini terletak di sebelah kiri ya kalau dilihatnya dari diagram garpu tala Hubble ya. Nah, yang kedua adalah galaksi spiral ya. Galaksi spiral ini adalah galaksi yang cahayanya berbentuk cakram ya. Nah, galaksi ini juga terletak di sebelah kanan diagram garpu tala Hubble ya. Nah, yang ketiga adalah galaksi lentikular ya. Galaksi ini berada di tengah-tengah garpu tala Hubble ya. Tepatnya itu pada titik di mana kedua lengan spiral bertemu dengan cabang eliptis yang dikenal dengan nama lentikular ya. Dan yang keempat, yang di luar dari sistem klasifikasi Hubble yaitu galaksi tak beraturan ya. Galaksi ini biasanya disebabkan karena gangguan oleh tarikan gravitasi galaksi tetangga ya. Nah, ada juga nih beberapa contoh macam-macam galaksi ya, yaitu galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, galaksi Ursa Mayor ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, siapa yang masih ingat galaksi Bima Sakti itu termasuk galaksi terbesar keberapa? Iya, betul sekali.
galaksi Bima Sakti termasuk galaksi terbesar nomor 2 di alam semesta ya. Dan planet kita, planet bumi, tempat tinggalnya makhluk hidup, itu berada di dalam galaksi Bima Sakti ya. Jadi susunan tata surya kita tepat berada di galaksi Bima Sakti ya. Galaksi Bima Sakti juga berbentuk spiral ya. Nah, yang kedua adalah galaksi Andromeda. Siapa yang masih ingat? Galaksi terbesar di alam semesta. Iya, betul sekali. Galaksi Andromeda adalah galaksi yang terbesar yang berada di alam semesta ya. Galaksi ini juga berbentuk sama seperti galaksi Bima Sakti ya, yaitu berbentuk spiral ya. Dan galaksi Andromeda ini merupakan galaksi yang terdekat dengan galaksi Bima Sakti ya. Galaksi berikutnya adalah galaksi Ursa Mayor ya. Galaksi ini sering disebut sebagai galaksi beruang besar ya, karena bentuknya seperti beruang yang besar. Nah, galaksi ini juga sering dijadikan patokan saat berlayar di malam hari. Biasa digunakan oleh para nelayan ya teman-teman ya. Nah, Ibu harap dari sini teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada saat recalling atau minta bantuan kedua orang tuanya atau pendampingnya untuk menghubungi Ibu ya. Insya Allah akan Ibu jawab. Atau teman-teman bisa juga memutar ulang kembali video materi Ibu ya. Oke, pesan Ibu seperti biasa teman-teman, pastikan teman-teman menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, pastikan di rumah saja. Jika ingin keluar rumah, pastikan teman-teman membawa hand sanitizer, menggunakan masker dan face shield ya. Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, dan Ibu tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, sampai ketemu di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.